Udah mulai ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini aku perkenalkan diri sebelumnya. Nama aku Saskia Kira Salsabila sebagai moderator. Aku di sini nggak sendiri. Aku ditemani sama teman-teman aku. Ya, yang pertama ada Riansa sebagai presentator kedua, dan ada Rara Mafiratun Nisa sebagai presentator pertama. Terus ada Raihan Maulana dan ada Uni Setiani. Baik, sebelumnya di sini tuh kami akan menjelaskan tentang hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Baik, untuk presentator pertama, Rara Mafiratun Nisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi pada malam hari ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Pembagian hadis ahad ditinjau dari diterima atau ditolaknya. Dari diterimanya ada hadis makbul. Hadis makbul dibagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih dibagi menjadi dua, hadis sahih li zati dan hadis sahih li ghairi. Hadis hasan juga dibagi menjadi dua, hadis hasan li zati dan hadis hasan li ghairi. Ada juga hadis yang ditolak, yaitu hadis mardud. Hadis mardud menjadi hadis dhaif. Next. Hadis sahih. Definisi hadis sahih. Hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi dengan karakteristik moral yang baik dan adil dan kapasitas intelektual yang mumpuni atau dobit tanpa ada kejanggalan atau syad dan cacat atau ilat. Next. Syarat hadis sahih ada 5, yaitu sanadnya mutasil, bersambung dari perawi terakhir yang membukukan hadis sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Yang kedua, perawinya adil, yaitu orang muslim, dewasa atau baligh, berakal, tidak fasik, dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga, perawinya dobit, yaitu perawi adalah orang yang kuat ingatannya, tidak pelupa, tidak dungu, dan sering melakukan keliruan. Yang keempat ada tidak syad, yang berarti periwayatan orang sikoh yang terpercaya itu adil dan dobit, bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih sikoh. Yang kelima ada tidak elat, atau suatu sebab tersembunyi membuat cacat, keabsahan atau hadis padahal lahirnya selamat dari cacat tersebut. Next. Di sini ada hadis syad. Hadis syad adalah hadis yang terjadi karena menyalahi periwayatan orang yang bisikoh. Contohnya dalam hadis perkataan ida shalla ahadukum rok'atal fajri falyat ji'an yaminihi. Jika telah sholat 2 rakaat fajar, salah seorang di antara kamu hendaklah tidurlah pada lambung kanan.
Hadis ini syad karena menyalahi riwayat orang yang lebih sikoh. Di perbuatannya apabila muazin diam setelah mengumandangkan azan, bertema pada sholat subuh, Rasulullah berdiri melaksanakan 2 rakaat ringan setelah tampak fajar, kemudian berbaring menghadap kanan hingga muazin memandangkan iqomah. Next. Contoh hadis mu'alal. Jika seekor tikus jatuh ke dalam minyak samin atau mentega, apabila minyak saminnya padat, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya. Dan apabila minyak saminnya cair, janganlah kamu mendekatinya. Hadis ini terdapat ilat di sanadnya dan matanya juga. Rasulullah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Beliau bersabda, buanglah tikus minyak samin di sekitarnya, lalu makanlah minyak saminmu. Next. Pembagian hadis sahih. Ada sahih lizati dan sahih lighairi. Sahih lizati adalah hadis yang memenuhi 5 syarat hadis sahih, yaitu hadis syarat-syarat atas yang sudah dibacakan tadi. Dan ada sahih lighairi adalah hadis yang dimana sifat dobit perawinya kurang sempurna, namun ada perawinya dari jalur lain yang sama atau lebih kuat sehingga derajatnya naik hasan lizati menjadi sahih lighairi. Next. Di sini ada contoh hadis sahih lizati. Contohnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Next. Contoh sahih lighairi. Contoh hadis sahih lighairi. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan atas umatku, tentu aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap sholat. Nah, di sini tuh jadi ini tuh hadis hasan naik tingkat menjadi sahih lighairi karena banyak perawi ininya, banyak perawi yang lebih sikoh. Next. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Rara Mafiratunisa sebagai presentator pertama yang telah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua yaitu Riansyah. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Halo? Terdengar. Oke. Langsung saja ke materinya. Hadis Hasan. Definisi hadis Hasan. Huwa ma tasola sanaduhu binaqlil adli dabitlis dabtan akhu min dabtil sahihi
lima min syudzuzin wa ilatin qadihatin. Hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW melalui rawi-rawi yang adil dan dobit dengan tingkat kedobitan lebih ringan dari tingkat kedobitan hadis sahih. Selamat dari kejanggalan, syadz, dan cacat atau ilat. Dan hadis sahih dan hadis hasan, tingkat kedobitan perawi dalam hadis sahih sempurna, sedangkan dalam hadis hasan tidak sempurna. Next. Maaf, sepertinya untuk ya Kang Riansa sepertinya terkendala dengan jaringan ya. Maaf, ini tadi kelempar. Jadi masih bermasalah di sini. Oke, saya lanjutkan. Hadis satu bagi dua seperti yang disampaikan oleh saudara Rara tadi. Itu ada Hasan li Zati dan Hasan li Ghairi. Hasan li Zati adalah hadis yang memenuhi 5 syarat berikut. 1. Sanadnya bersambung. 2. Perawinya adil. 3. Perawinya dobit ringan. 4. Tidak syadz. 5. Tidak berilat. Sedangkan hadis Hasan li Ghairi adalah hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan atau sanad lain yang sama atau lebih kuat. Next. Berikutnya ada contoh hadis Hasan li Zati. Ma akhrajahu Tirmizi qala sana Bindar sana Sa'id al-Qattan sana Bahza banu Hakim qala haddatsani abi an jiddi qala qul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abaru qala ummuka qultu summan qala ummuka qultu summan qala ummuka qultu summan qala summa abaka summa aqrabahu qaraba. Jadi hadis ini menerangkan bahwa di antara orang-orang yang berharga itu yang paling diutamakan itu adalah ibumu. Sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan ibumu, setelah ibumu baru ayahmu dan kerabatmu. Ya, hadis ini contohnya nih hadis Hasan li Zati, yaitu mukhorijnya adalah Imam Tirmizi. Beliau menerima hadis dari Bindar, dari gurunya ini masih siqoh ya, masih terpercaya. Kemudian dari Bindar menerima hadis dari Yahya bin Sa'id al-Qattan. Di sini juga masih siqoh, masih terpercaya. Kemudian dari Yahya bin Sa'id al-Qattan menerima hadis dari Bahza bin Hakim. Ayahnya. Nah, dari sinilah terdapat keraguan dalam hadis ini karena ya perawinya itu tidak memenuhi syarat hadis hasan yang tadi, entah itu dari hafalannya atau kejujurannya atau akhlaknya. Kemudian dari Hakim ini
menerima hadis dari Muawiyah. Muawiyah itu sahabat, pasti terpercaya. Muawiyah dari Rasulullah SAW. Oke, next. Berikutnya ada contoh hadis hasan li ghairi. Al-maut al-mu'minu yamutu bi'irqil jabi. Kematian orang mukmin itu ditandai dengan keringat di dahi. Hadis ini dari hadis hasan li ghairi itu hakikatnya hadis hasan li ghairi itu hadis dhaif ya. Hadis dhaif. Kemudian ada jalur sanad lain yang menguatkan hadis ini. Dan perawinya itu terpercaya. Jadi seperti itu. Ada dua sanad. Yang satu dhaif sanadnya. Yang satu sahih. Hakikatnya hadis ini itu dhaif. Cuman ya ada sanad lain yang menguatkan hadis ini menjadi hasan li ghairi. Contohnya ada tadi yang saya sebutkan, al-mu'minu yamutu bi'irqil jabin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan An-Nasa'i. Jadi Imam Tirmizi ini menerima hadis dari gurunya yaitu Yahya bin Sa'id. Kemudian menerima lagi dari Musanna bin Sa'id. Terus menerima hadis lagi dari Qatadah. Nah, dari Qatadah ini mulai dia bukan hadis ini. Karena entah itu dari kejujuran, akhlak atau syadnya. Kemudian ada satu sanad lagi dari sisi kanan ini seperti An-Nasa'i menerima hadis dari Muhammad bin Ma'mur. Kemudian menerima hadis lagi dari Yusuf bin Yaqub, menerima hadis lagi dari Kahams bin Hasan. Nah, kedua perawi ini menerima hadis yang sama itu Abdullah bin Baridah. Kemudian Abdullah bin Baridah itu menerima hadis dari Yahya. Ya, menerima hadis dari Rasulullah SAW. Jadi di sini tuh memiliki dua sanad yang hakikatnya itu hadis ini dhaif ya. Di sini tuh dhaif, kemudian ada sanad lain yang menguatkan hadis ini sehingga menjadi hadis hasan li ghairi. Oke, next. Nah, di sini ada kitab hadis sahih dan kitab hadis hasan. Jika adik-adik sekalian ingin mengetahui lebih dalam, ya carilah kitab-kitab ini. Yaitu ada Sahih Bukhari, kitab sahih itu. Ada Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Hakim, Sahih Ibnu Sakan, Sahih Al-Albani. Kemudian ada kitab-kitab hadis hasan. Ada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Daruqutni. Jika adik-adik sekalian ingin membaca lebih dalam lagi, ingin mempelajari hadis lebih dalam lagi, ya pelajari kitab ini. Oke, next. Baik, itu berikutnya ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu ta'rifnya ad-dhaifu huwa ma lam yajma' sifatil qabuli al-masyrutati fi sahihi wal hasani. Yang artinya hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis maqbul
atau yang diterima yang menjadi syarat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Berikutnya. Macam-macam hadis dhaif itu ada dua. Ada sebab pengguguran sanad dan juga ada sebab cacat perawi. Dari sebab pengguguran sanad ini diantaranya ada mursal, mu'dol, mu'allaq, mudallas. Terus ada sebab cacat perawi terbagi lagi menjadi dua, yaitu cacat keadilan dan cacat kedupitan. Cacat keadilan diantaranya majhul, kedupitan itu mungkar, itu macam-macam sebab dan pengguguran sebab cacatnya perawi. Oke, next. Oke, di sini ada, oh iya, hadis dhaif itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu hadis dhaif mudraj dan yang kedua itu hadis dhaif matruk. Oke, di sini ada contoh hadis dhaif mudraj dulu. Hadis dhaif mudraj contohnya asbighul wudu'a wailul lil a'qabi minan nar. Artinya sempurnakan wudu, celakalah bagi orang-orang yang tidak terkena air wudu daripada ancaman api neraka. Dia Abu Hurairah berkata, sempurnakan wudu, karena Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil a'qabi minan nar. Celakalah bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudu daripada ancaman api neraka. Nah, jadi hadis ini tuh Rasulullah mengatakan wailul lil a'qabi minan nar. Kemudian ditambahkan karena Abu Hurairah berkata sempurnakan wudu, asbighul wudu'a. Kemudian dimasukkan kepada hadis ini, ditambahkan kata dari Abu Hurairah itu sempurnakan wudu, dimasukkan kepada hadis ini, sehingga jadi hadis dhaif mudraj. Ini dari sini. Hadis ini mudraj karena terdapat sisipan atau tambahan dari kata sahabat Abu Hurairah, sempurnakan wudu. Ya, seperti itu. Next. Nah, yang kedua ada hadis matruk ya, contohnya. Alaikum bisdina'il ma'ruf fa innahu yamna'u masari'a su'i wa alaikum bisadaqati sirri fa innaha tuftut fi ghadaballahi azza wa jalla. Yang artinya, wajib atas kamu berbuat yang ma'ruf, sesungguhnya yang mencegah kejahatan, dan wajib atas kamu sedekah sir, sembunyi-sembunyi, sungguhnya ia memadamkan kemarahan Allah azza wa jalla. Di sini itu dhaif matruk itu karena dilihat dari perawinya. Ini contohnya di bawah. Ibnu Abu Dunya menerima hadis dari Jubair bin Sa'id al-Azdi. Nah, dari perawi ini. Oke, baik, saya lanjutkan. Tadi ada terpotong ya zoom-nya. Mohon maaf ya, zoom-nya masih gratis. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya sebutkan lagi contoh hadisnya. Alaikum bistina'i ma'ruf fa innahu yamna'u masari'a su'i wa alaikum bisadaqati sirri
fa innaha tutfi'u ghadaballah yang azza wa jalla. Artinya, wajib atas kamu berbuat yang ma'ruf, sesungguhnya yang mencegah kejahatan, dan wajib atas kamu sedekah sir secara sembunyi-sembunyi maksudnya. Sesungguhnya ia memadamkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abu Dunya, menerima hadis dari Jubair bin Sa'id al-Azdi, menerima hadis dari Al-Dohak, dan menerima hadis dari Ibnu Abbas dan dari Rasulullah SAW. Nah, yang di garis merah ini, oleh para ulama, perawi ini dijuluki matruk al-hadis, atau ditinggalkan hadisnya. Dan laisa bisyai'in, tidak ada apa-apanya. Maksudnya tuh perawinya tuh tidak dipercaya, akhlaknya kurang, hafalannya tidak kuat, sehingga hadis ini disebutnya hadis dhaif matruk, lebih pada hadis palsu ya, seperti itu. Oke, next. Hukum mengamalkan hadis dhaif itu ada 3 pendapat. Dari setiap pendapat langsung saja. Pendapat Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Hazm itu tidak dapat diamalkan secara mutlak hadis dhaif itu. Kemudian ada pendapat yang kedua, yaitu dari Abu Daud dan Imam Ahmad. Hadis dhaif itu tidak dapat diamalkan secara mutlak. Kemudian ada pendapat yang ketiga dari pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis dhaif dapat diamalkan dengan syarat: 1, dalam perkara tertentu seperti fadha'il amal, mau'izah, targhib atau janji-janji, dan tarhib ancaman, kisah-kisah yang tidak berkaitan dengan masalah akidah dan hukum. Yang kedua, dhaifnya tidak terlalu parah seperti hadis matruk dan maudhu'. Yang ketiga, terdapat kesesuaian antara hadis dhaif dengan ayat Al-Quran atau hadis yang telah diamalkan. Yang keempat, tidak meyakini 100% hadis dhaif itu berasal dari Nabi SAW. Next. Nah, di sini ada kitab hadis dhaif. Yang pertama, Al-Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal. Kitab ini dikarang oleh Imam Ahmad bin Hambal, atau yang sering kita sebut Imam Hambali, yang termasuk 4 mazhab Imam Fikih itu. Yang kedua ada kitab Taqrib Al-Manhaj Bitartib Al-Mudraj. Kitab ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga ada kitab Al-Marasil, dikarang oleh Imam Abu Dawud. Yang keempat ada kitab At-Tabyin Lo Asma Al-Mudallisin, dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang kelima ada kitab At-Tasrif, dikarang oleh Ad-Daruqutni, dan lain-lain. Jika adik-adik ingin mengetahui itu kitab-kitab dhaif ini, diantaranya ada 5 dan masih banyak lagi. Jika ada seseorang itu yang berbicara atau berkata hadis, kemudian dari adik-adik sekalian pernah baca gitu dari kitab-kitab berikut ini bahwa hadis itu tuh palsu atau hadis dhaif sebetulnya, maka beritahulah bahwa hadis itu bukan sahih atau hasan, tapi dhaif. Kemudian bisa dijadikan mau'idhah juga buat
Kalau itu baik, hadis itu baik bisa dijadikan mauidhah amalan kita. Jangan ditaklid, jangan ditaklukkan itu dari Nabi. Hadis dhaif itu kurang percaya. Oke, sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaklumi, dan karena saya juga masih berilmu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Riansyah yang telah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan. Sebelumnya yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu ya. Ada yang mau bertanya? Hai. Ada yang mau bertanya nggak? Aku sebenarnya. Sekali lagi ada yang ingin bertanya? Ya, apabila tidak ada yang bertanya, saya tutup saja ya sesi tanya jawabnya. Jadi saya akhiri presentasi kali ini. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan, dibukakan lapang maafnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.